Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan instrumentasi bioteknologi. Ya, di pertemuan kedua, kali ini kita akan membahas tentang alat pelindung diri, simbol hazard, chemical hazard symbol, dan pengelolaan limbah B3 atau penanganan limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sebelumnya tentu harapan yang di kemampuannya yang diharapkan setelah Anda mengikuti perkuliahan kali ini, tentu Anda dapat mengidentifikasi macam-macam alat perlindungan diri, memahami fungsi APD, mengetahui simbol-simbol kimia berbahaya, kemudian memahami teknik pengelolaan limbah B3. Ya. Kita masuk yang pertama. Apa itu? PPE ya. Protective Equipment, Personal Equipment ya. Di mana Personal Protective Equipment ya, atau APD, alat pelindung diri. Semua peralatan yang dipakai atau yang dipegang oleh seseorang di tempat kerja dengan tujuan untuk melindungi dari atau lebih dari suatu risiko kesehatan dan bahaya yang mengancam dengan desain alat khusus untuk memenuhi tujuan tersebut. Jadi di sini bagaimana kita dapat intinya ya, alat yang kita gunakan untuk melindungi diri kita dari risiko bahaya, terutama risiko kesehatan. Apa saja PPE ya, atau alat pelindung diri yang bisa digunakan? Yang pertama itu adalah alat untuk melindungi mata dan wajah, melindungi kepala, tangan, melindungi pernafasan ya, kaki ya, maaf tadi. Kemudian ada tubuh ya, secara keseluruhan. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu adalah pelindungan mata dan wajah ya. Dimana di sini kita tentu bekerja ya, wajah dan mata ini akan terlalu terekspos dengan objek yang kita kerjakan ya. Tentu di sini akan lebih berpotensial untuk terkena percikan partikel yang berterbangan, apakah itu bahan kimia cair, asam, ya, gas, uap kimia, ya. Nah, ini yang kita hindari. Contohnya adalah kita dapat menggunakan safety glass ya, atau kacamata ya. Kemudian untuk wajah secara keseluruhan itu menggunakan face shield ya. Kemudian heat protection ya, atau pelindung kepala, di mana di sini ada ancaman benturan, jatuhnya benda terhadap kepala kita. Nah, ini harus biasanya ini di lab-lab mekanik ya, lab-lab teknik, anak teknik nih yang biasanya menggunakan pelindung kepala. Nah, di kita sendiri juga ada pelindung kepala, yaitu menggunakan apa sih? Hair cover ya, pelindung kepala ya. Jadi yang biasa kita gunakan buat mandi ya, buat di bepergian menggunakan helm gitu. Nah, di sini kita berharap rambut itu tidak mengontaminasi sampel yang kita kerjakan nih, tidak jatuh. Kemudian ada pelindungan untuk kaki ya, foot protection, di mana kita melindungi dari tumpahan ya, pecahan ya, dari bahan kimia berbahaya. Nah, di sini bisa menggunakan sendal laboratorium yang terbuat dari karet tentunya ya, dan bahan yang tahan terhadap asam. Kemudian ada respiratory protection ya, perlindungan terhadap pernafasan. Nah, di sini ancamannya itu adalah kimia yang bersifat beracun, korosif ya, bau menyengat ya. Karena ini bahan kimia pasti menimbulkan bau menyengat ya. Kemudian partikel yang melayang yang kontaminasi mikroba patogen. Makanya dianjurkan Anda menggunakan pakai masker. Ya, bisa macam-macam, ada masker N95 untuk aerosol patogen, kemudian ada masker bedah ya, ini lebih menimbulkan debu, partikel lain ya. Kemudian ada yang untuk bahan kimia itu kita menggunakan yang chemical mask ya, yang buat penyaring bahan kimia. Kemudian ada hand protection, itu dimana kita melindungi tangan dari tumpahan bahan kimia, kemudian
biological, kemudian ada radioaktif, apalagi macam-macam ya. Ada eh, temperatur yang panas ya. Nah, ini harus menggunakan beberapa spesifik dari bahan handscoon yang kita gunakan ya. Ada yang heat resistant, ada yang tahan terhadap uh, asam ya. Contohnya adalah vinyl and neoprene ini. Neoprene ini adalah latex yang apa namanya, handscoon yang tahan terhadap asam ya. Kemudian ada latex disposable. Ini yang umum digunakan untuk aktivitas praktikum ya dan penelitian. Kemudian yang tahan terhadap goresan ya atau luka. Maksudnya ancaman benda tajam ya. Ini adalah proses di mana kita dapat remove dari glove yang kita gunakan ya. Itu tekniknya sangat ada tekniknya ya, tidak sembarang kita membuka satu dibuka dua enggak gitu, tapi bagaimana kita dapat melakukan agar tidak ada kontaminasi ya, silang antara tangan satu dengan tangan yang lain. Jadi kita buka terlebih dahulu sampai dimasukkan ke dalam itunya ya. Anda bisa lihat prosesnya. Ini tangan, kemudian buka satu tangan, misalkan tangan kiri memegang tangan kanan dengan kondisi yang masih memakai handscoon ya. Kemudian sudah tangan kiri sudah lepas ya, kemudian baru diikuti dengan tangan kanan, begitu seterusnya. Kemudian ada body protection ya, yaitu adalah untuk melindungi pakaian dan kulit dari kontaminasi agen kimia dan biologi. Nah, ini juga bisa dari perlindungan terhadap tumpahan, semprotan, dan pelepasan partikel yang akan mengenai tubuh kita. Di sini ada beberapa jenis jas ya, atau jas lab yang bisa digunakan. Itu adalah yang tahan terhadap api, ini biasanya untuk pemadam kebakaran. Kemudian yang acid resistant ya, yang tahan terhadap bahan kimia, tumpahan bahan kimia. Kemudian ada yang ini macam-macam ya, ada yang disposable ya, yang sekali pakai ya, sehingga tidak boleh dipakai ulang. Nah, ini bahannya biasanya tipis ya, dari kanvas gitu. Kemudian ada laboratory ground ya. Ini biasanya mantel yang biasa digunakan untuk atasan jas ya. Laboratorium untuk memberikan ketahanan tambahan terhadap bahan kimia dan biologis tadi. Jadi lapisannya saja gitu. Kemudian ada apron ya. Apron ini memberikan perlindungan hanya di bagian depan saja. Karena kan dia yang rentan terhadap ancaman tadi itu kan bagian depan, karena kita kan langsung berhadapan dengan objeknya, sehingga apron ini juga termasuk ke dalam perlindungan protek terhadap tubuh ya, atau yang dikenal dengan istilah celemek lah gitu ya. Tapi di sini tentu bahannya berbeda ya. Kemudian ada yang coverall ini. Yang coverall ini yang biasa digunakan untuk lab-lab BSL-3 dan BSL-4 ya. Karena memang dia tertutup secara keseluruhan, tidak ada akses yang bisa masuk ke dalam tubuh kita ya. Patogen tidak bisa masuk ya. Jadi memang benar-benar tertutup. Oke, baik. Itu adalah APD. Kemudian kita masuk ke dalam simbol bahan kimia ya. Anda dapat melihat ada bahan simbol yang seperti ada semacam ledakan. Ya, di mana ini adalah bahan kimia bersifat eksplosif yang mudah meledak. Contohnya itu adalah amonium nitrat, ada nitroselulose, ada TNT ya, hidrogen. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Kita hindari dari tumpukan, gesekan, benturan, percikan api, dan panas matahari. Nah, ini tidak boleh ketika Anda nanti bekerja di laboratorium, ini harus Anda pahami. Kemudian ada tangan yang kena siram gitu, tetesan gitu. Ini adalah bagaimana si bahan kimia ini bersifat korosif atau bereaksi dan dapat merusak jaringan tubuh. Bahkan bisa bolong-bolong, jaringan Anda itu bisa habis ya. Ini contohnya adalah asam sulfat dan asam klorida ya. Sodium hidroksida atau ACl ya. Ini contohnya bagaimana kita dapat pencegahan yang dapat dilakukan dengan menghindari kontak dengan kulit ya. Harus memakai glove,
kacamata, dan Mars. Kemudian ada lambang seperti nyala api, itu adalah bahan kimia yang mudah terbakar. Contohnya adalah etanol, aseton ya. Tentu untuk menghindarinya, pencegahannya dapat menghindari dari api. Kemudian ada semacam kipas ya. Lambang kipas ini adalah bahan kimia yang bersifat radioaktif ya. Jadi paparan radioaktif dapat merusak jaringan dan secara permanen tentunya bisa menyebabkan mutasi genetik. Kemudian ada bahan kimia, ada pohon yang tidak ada daunnya, kemudian ada gambar ikan yang mati ya. Itu adalah dangerous for the environmental ya. Jadi ini dapat merusak uh, lingkungan ya, lingkungan ekosistem. Contohnya itu adalah Tributyl Timacoridae. Kemudian ada gambar orang ya, kemudian ada tanda di paru-parunya, itu adalah karsinogen ya, karsinogenik, kemudian bersifat respiratory sensitif ya, jadi sensitif terhadap pernapasan, kemudian toksik terhadap organ reproduksi dan mutagenik. Contohnya adalah ethidium bromide ya. Ini ethidium bromide ini sering kita gunakan untuk staining DNA ya, staining DNA, dan itu ada di laboratorium. Makanya harus benar-benar safety ya kita untuk menggunakan ethidium. Tapi bisa diganti ya, bisa disubstitusi dengan apa namanya, reagen lain ya. Nanti kita akan coba Pak. Nah ini beberapa simbol lainnya, ada dilarang masuk, kemudian dilarang mudah terbakar ya, macam-macam ya. Kemudian apa lagi nih? Ini ada tegangan listrik, ada ancaman laser, kemudian ada crane area ya. Kemudian apa lagi nih? Akses untuk emergency exit ya. Jadi kalau kita keluar ada kebakaran, ada gempa ya, ada lambang simbol-simbol seperti itu. Kemudian ada simbol untuk harus pakai pelindung kepala, kemudian ada macam-macam ya jenis simbol ini. Nah, masuk ke bagaimana proses pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun ya, atau B3. Tentu di sini kita sudah bisa lihat ya, beracun, berbahaya, tentu ini akan bersifat merusak baik diri kita sendiri maupun lingkungan. Oke. Bagaimana sifat kategori bahan B3 ini ya? Sifat dikategorikan berdasarkan sifatnya, berdasarkan konsentrasinya, dan berdasarkan jumlahnya. Jadi ada beberapa jenis limbah itu karena sifatnya dia berbahaya, karena konsentrasinya dia berbahaya, karena kuantitasnya dia berbahaya. Nah, seperti itu. Biasanya kalau limbah otomatis dibuang ya, dan sasarannya itu adalah lingkungan. Anda bisa lihat bagaimana daerah aliran sungai itu mati ya karena cemaran limbah yang masuk ke sungai gitu. Kemudian ikan pada mati tentunya, biota-biota pada mati. Kemudian ada yang menggunakan air sungai tersebut. Nah, ini juga akan menyebabkan iritasi pada kulit. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya kalau seandainya memang ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab membuang limbah langsung ke lingkungan seperti itu. Kemudian karakteristiknya yang pertama itu mudah meledak ya, sama halnya dengan yang ini. Kemudian mudah terbakar, bersifat reaktif, menyebabkan infeksi, bersifat korosif dan iritasi. Harmful ya, berbahaya, beracun, karsinogenik, dan bahan radioaktif. Oke. Nah, ini berdasarkan fasenya itu ada gas, cair, dan padat ya, macam-macam ya jenis. Cair itu dalam bentuk asam, basa, zat pewarna. Kemudian kalau dalam bentuk padatan bisa dalam bentuk slugnya, kemudian protein, endapan kimia. Kalau gas macam-macam ya, ada SO2, NO2, H2S. Nah, ini H2S nih. Kalau ada yang melepaskan kentut, nah berarti dia termasuk membuang limbah berbahaya ya. Nah, ini adalah bagaimana proses pengelolaan limbah berbahaya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 ya tahun 99. Ini ada beberapa cara pengelolaan limbah
Di laboratorium yang pertama itu dengan teknik netralisasi. Kita melakukan netral terhadap limbah tersebut ya dengan cara penambahan, jika dia bersifat asam tambahin basa gitu ya. Dan sebaliknya sehingga dia akan menjadi netral. Kemudian dengan teknik pengendapan atau sedimentasi ya, di mana kita dapat menambahkan senyawa tertentu ya sehingga dapat menimbulkan endapan ya. Nah, ini kita bisa lebih mudah memisahkannya. Kemudian ada reaksi oksidasi, reduksi oksidasi ya, di mana kita dapat melakukan reaksi oksidasi sehingga terbentuknya zat yang kurang toksik jadinya. Kemudian penukaran ion ya, di mana ion logam berat seperti nikel itu dapat diserap oleh kation, sedangkan anion beracun dapat diserap oleh resin anion ya. Kemudian ada metode desinfeksi penanganan limbah dengan cara menambahkan bahan-bahan kimia yang dapat mematikan atau membunuh kuman ya. Contohnya Anda menambahkan desinfektan pada kloset. Kemudian metode pengenceran ya, dilution ya, ini yang umum digunakan supaya tingkat bahayanya itu berkurang ya. Misalkan dengan pekat dia itu sangat bahaya, ketika dia diencerkan itu lebih berisikonya lebih kecil. Kemudian metode proses biologi dengan penambahan bakteri-bakteri pengurai. Kemudian ada metode insersi ya, pembakaran. Ini adalah komponen dalam proses sistem pengolahan limbah. Anda bisa lihat ya, ada bagan yang dihasil yang didesain ya. Kemudian ini adalah bagaimana penanganan limbah seperti botol, seperti jarum dan lain sebagainya itu dimasukkan ke dalam plastik yang ada gambar biohazardnya. Jadi orang tahu ini adalah plastik yang limbah berbahaya dan tidak berbahaya. Nah, ini adalah cara pemberitahuan keselamatan kerja. Ya, baik, sekian saja untuk perkuliahan kita kali ini tentang APD, pemahaman tentang simbol bahan kimia berbahaya dan pengolahan limbah di laboratorium. Mudah-mudahan Anda dapat memahaminya dengan baik. Silakan dibaca modulnya, dikerjakan kuis dan tugasnya, dan yang penting Anda menjaga kesehatannya. Dari saya sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.